يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بقيت من حبكم يطفر بما واتمنى في رضا يمشي في صباح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan berdiskusi tentang apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Karena di dalam masyarakat beredar banyak pandangan, semua mengklaim bahwa itu adalah salah satu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita butuh penjelasan yang utuh, butuh pengetahuan yang murni tentang apa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita tidak terjebak kepada paham-paham, kepada tingkah laku, sikap yang di luar bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kami mohon penjelasan lengkap kepada Syekhona Lukman Haris bin Abdirrahman untuk membahas dengan rinci detail apa itu sebenarnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka bismikal azamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta marjasadana biha ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asrarna bis syahadah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kamailika kamailiku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ke dalam menjawab salah satu pertanyaan dari saudara kita Bapak Didi Nur Hadi, Al-Fakir akan menjawab kebenaran datang dari Allah, tetapi kalau ada kesalahan datang daripada Al-Fakir. Dalam memahami konteks kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya kita harus kembali kepada al-hadis atau sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ta'rif, karena definisi yang benar kalau dikembalikan kepada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ta'rif itu benar, akan menjadi suatu pemahaman atau penalaran yang benar, sehingga timbul pola pikir yang benar dengan dasar ilmu yang sahihah yang berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya Al-Fakir menemukan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Redaksi hadisnya begini. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Kulluhum finnar illa millatah wahidah." "Wa ma hiya ya Rasulullah?"
Qala hum ahlus sunnah wal jamaah. Al hadis atau kama qala. Sataftariku ummati, akan pecah umatku, sabda Nabi, ala salasah wa sab'ina firqatan, atas pecahnya atas 73 firqah atau 73 golongan. Kulluhum finnar, kesemuanya akan neraka, kesemuanya akan masuk neraka. Illa millatan wahidah, illa millah wahidah, kecuali satu millah, satu golongan. Qalu, bertanya para sahabat, wa ma hiya ya Rasulullah, apa millah yang satu tersebut? Qala, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum ahlus sunnah wal jamaah. Rawahu Tabrani fil Mu'jam al-Kabir. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah kaum ahlus sunnah wal jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menubuatkan bahwa umatnya akan menjadi pecah menjadi 73 golongan, 73 firqah. Dan firqah tersebut ada pemikiran, ada pemahaman yang salah, sehingga firqah tersebut, kata orang Madura, nyeper ke neraka. Meskipun mereka tidak langgeng di neraka, tapi masuk neraka. Meskipun tidak langgeng. Karena ada pemahaman, ada pemikiran, ada suatu akidah yang salah. Cuman satu yang selamat, yaitu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga sejak tempo dahulu, mulai dari sejarah mencatat awal-awal abad Hijriah, umat Islam sepaskah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan semenjak syahidnya, terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, umat Islam sudah mulai pecah. Muncul gerakan-gerakan Syiah. Setelah itu muncul gerakan-gerakan Khawarij di masa Imam Ali karramallahu wajhah. Setelah itu muncul gerakan-gerakan Murji'ah. Setelah itu muncul gerakan-gerakan Mu'tazilah. Dan gerakan-gerakan tersebut bercabang-cabang. Syiah sendiri ada kurang lebih 22 macam, 22 golongan. Juga pun Mu'tazilah dan seterusnya. Dan perpecahan-perpecahan di tubuh umat Islam itu memang pertama kalinya itu adalah fitnah yang dihembuskan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba, yang menurut sebagian ulama berpura-pura masuk Islam, tapi punya visi dan misi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga dengan dipelopori Abdullah bin Saba, muncul pemahaman-pemahaman yang di luar pemahamannya Rasulullah, yaitu yang dikenal dengan Syiah. Sebelum kita membahas tentang hal ini yang begitu banyak, Al-Fakir akan membahas tentang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ma hiya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang dikabarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Ahlus Sunnah, ada firqatun najiyah, ada firqah, suatu firqah yang selamat. Apa definisi atau ta'rif daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita juga pun definisi tersebut kita kembalikan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis kalimatnya sama, tetapi ada satu kalimat yang agak tidak sama di belakang.
Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa millah wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma hiya ana alaihi wa ashabi. Jadi hadis ini sebenarnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi memberikan takrif terhadap kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kalau hadis ini dipadukan, yang artinya akan pecah umatku menjadi 73 firqah, dan kesemuanya akan masuk neraka kecuali satu firqah. Para sahabat bertanya, firqah apa itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi. Apa-apa yang aku biasakan, yang aku sekarang kerjakan, apa-apa yang aku akidahkan, dan apa-apa yang aku kerjakan sekarang. Juga pun wa ashabi, apa-apa yang diyakini, diakidahkan, dan yang dikerjakan, yang dibiasakan oleh sahabat-sahabatku. Jadi dalam pengertian hadis ini, kata Ahlus Sunnah berarti sesuatu atau sekelompok yang mengikuti berdasarkan baik dari segi akidah atau dari segi amalia, mengikuti konsep apa yang dikonsepkan, apa yang diakidahkan oleh Nabi yang termaktub dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab as-sunnah. Sehingga kata ahli sunnah yaitu ahli sunnah yang berakidahkan dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Juga pun kata-kata ul jamaah, yaitu adalah sekumpulan para sahabat. Baginda Nabi Muhammad SAW wafat, meninggalkan kurang lebih dari 124.000 sahabat, yang mana berdasarkan hadis, yang berdasarkan Rasulullah SAW, ashabi kan nujumi wa maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan gemintang. Sahabat-sahabat Nabi yang ribuan, itu semuanya diibaratkan bintang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fa'ayyum iktadaitum, dimanapun kamu itu mengikuti mereka, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Sahabat mana yang kita ikuti, kita akan mendapatkan petunjuk. Dan dari segi amaliyah, ini dari segi amaliyah, bukan dari segi akidah. Kalau dari segi akidah, satu, seperti apa yang diungkap oleh, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, amana rasul ma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dan ini dari segi akidah. Kalau dari segi akidah, seperti apa yang difirmankan Allah dalam akhir surat Al-Baqarah, setiap para rasul pasti beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, dan kepada hari kiamat, kepada hari akhir. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak ada perbedaan salah satu di antara para rasul Allah. Para rasul Allah berjumlah 313. Ini tidak ada perbedaan sama sekali dalam segi akidah. Dari segi usul, ini tidak ada perbedaan akidah di antara para rasul, mulai daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW.
Ternyata akidah para rasul itu terkonsep secara sistematis di dalam ajaran Islam, yaitu yang terkonsep dalam rukun iman. Sehingga umat Islam harus meyakini rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada para nabi-nabi, utusan-utusan yang diutus Allah, beriman kepada malaikat, yang kepada kitab yang diturunkan Allah, beriman kepada qada dan qadarnya Allah, beriman kepada hari akhir. Itu seluruh para rasul. Dalam akidah itu sama. Dalam akidah tetap sama. Tidak perbedaan. Adapun para rasul dari segi syariah, karena syariah diturunkan Allah sesuai dengan kondisi zamannya. Jadi ada perbedaan antara syariat Nabi Musa dengan Nabi Isa, Nabi Isa dengan Rasulullah. Juga pun dalam furu'is syariah, cabang-cabangnya syariah, para sahabat pun beda pendapat. Dan kesemuanya berdasarkan petunjuk daripada baginda Rasulullah SAW. Sehingga dimanapun para sahabat, siapapun para sahabat yang kita ikuti, entah Ibnu Mas'ud, entah Abdullah bin Abbas, entah siapapun saja, pasti dapat petunjuk daripada Allah. Karena di zaman sahabat tentang furu'iyah itu sudah terjadi perbedaan pendapat, dan semuanya berdasarkan sabda Rasulullah itu adalah benar. Jadi jemaah adalah sekumpulan para sahabat. Sekumpulan para sahabat, jama'atis sahabat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah dalam kesimpulannya adalah suatu faham yang mengikuti berdasarkan sunnah dan mengikuti apa-apa yang disunnahkan, yang dibiasakan oleh para sahabat. Juga pun ini seluruh para sahabat, apalagi Khulafaur Rasyidin, sahabat yang istimewa, yang 4. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di." Kalian semua umatku, bila aku sudah tiada, pegang erat-erat sunnahku, ajaranku, kebiasaanku. Dan kemudian wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di, dan sunnah-sunnah khulafair rasyidin setelah aku. Ini yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, apabila ada seorang muslim yang rukun imannya 6 sama dengan kita, dan rukun Islamnya sama dengan kita 5, asyhadu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjun 'alal bait, itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu semua adalah saudara kita, seiman dan seakidah, ahlus sunnah wal jamaah. Syiah, kita lanjutkan Syiah. Syiah rukun imannya itu beda. Bukan antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil qada'i khairihi wa syarrihi wal yaumil akhir. Tidak kalau Syiah. Misalkan percaya kepada imamah, kepemimpinan Imam Ali, percaya kepada misalkan Ar-Raja'ah, Imam Ali akan kembali kepada dunia, dan termasuk At-Taqiyah. At-Taqiyah ini berbohong, menyembunyikan keyakinannya, ini At-Taqiyah. Ini lain. Mu'tazilah rukun imannya lain dengan kita. Sehingga di antara cabangnya Mu'tazilah ada Qadariyah. Kalau Mu'tazilah itu dipimpin, itu dideklarasikan oleh Wasil bin Atha. Menurut sejarahnya, suatu saat Imam Hasan al-Basri
dalam suatu pengajian menyampaikan pengajian di masalah bab qada dan qadar, ada salah satu muridnya yang meninggalkan Imam Hasan Al-Basri dan membentuk pengajian tandingan lain di satu masjid. Sehingga Imam Hasan Al-Basri berkata, "I'tazila 'annal Ata Wasil bin Ata, pergi dariku, i'tizal dariku Wasil bin Ata." Jadi terkenal pengikutnya dinamakan dengan Mu'tazilah. Di antara keyakinannya yang paling inti dari Mu'tazilah, tidak percaya bahwa qadar dan qadar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat rukun iman yang berbeda dengan kita. Bahkan rukun Islamnya Syiah pun itu beda dengan kita. Syiah, Mu'tazilah yang sudah keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak memakai kitab-kitab standar hadis yang dipakai kita, seperti kitab Bukhari, seperti kitab Muslim, seperti kitab Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, seperti Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari. Ini orang-orang Syiah tidak mau. Orang-orang Syiah membentuk hadis-hadis lain, menyusun hadis-hadis lain yang disusun oleh ulama-ulama mereka. Dia tidak suka dengan hadis-hadis yang dipakai oleh kita. Bahkan Al-Qur'annya pun, kalau kita adalah Al-Qur'an Utsmani yang ditetapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu saat dalam satu dialog saya akan menerangkan tentang faham tentang Quran Utsmani. Tetapi Syiah tidak suka. Dia menamakan mushafnya dengan Mushaf Fatimah. Ini perbedaannya. Mu'tazilah lebih parah lagi. Mereka tidak percaya akan keotentikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka percaya bahwa logika atau akal di atas segalanya. Ini Mu'tazilah. Ini Qadariyah. Bedakan. Qadariyah ini pimpinan Mu'bad Al-Juhanni. Bedakan dengan tarikat. Kalau tarikat itu Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bedakan. Qadariyah asal kata dari qada wal qadar, karena mereka tidak percaya kepada qada dan qadar Allah. Jadi Qadariyah ini pimpinan temannya Wasuddin Atta namanya Ma'bad Al-Juhanni. Sehingga mereka menafikan keautentikan Al-Quran dan Sunnah, sehingga menempatkan akal di atas segala-segalanya, sehingga semuanya mau dilogikakan. Sehingga apa yang diyakini kita tentang misalkan siksa kubur, nikmat kubur, orang Mu'tazilah tidak percaya. Kalau mati ya mati. Tidak mungkin orang mati memperoleh nikmat kubur atau siksa kubur, karena nggak masuk akal. Tapi kalau kita mempercayai tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur, tentang adanya sirat, tentang adanya mizan, karena bagian kita berkeyakinan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dzalikal kitab, alif lam mim dzalikal kitab, ini Al-Qur'an, itu Quran. Hudal lil muttaqin menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang takwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang percaya tentang hal-hal gaib. Ini sudah dari tempo dari abad, di ujung abad ke-1 Hijriah sudah ada kelompok-kelompok yang memang selalu harus dieksakan, diempiriskan, harus selalu berbentuk fisik, harus semuanya dilogikakan. Jadi hal-hal yang gaib, termasuk aras, termasuk kursi, termasuk malakut, termasuk siksa kubur, nikmatul kubur, dan lain-lain hal yang tidak tampak oleh mata, hal yang tak dapat diteliti oleh logika manusia, atau hal-hal yang tak dapat dieksperimenkan dalam ilmu pengetahuan eksak, itu semuanya ditolak.
Ini kelompok Islam juga, kelompok umat kita, umatnya Nabi Muhammad, saudara kita mengucapkan syahadat. Cuma dalam keyakinan agak beda dengan kita. Ini kelompok Mu'tazilah. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap meyakini yu'minuna bil ghaibi. Karena sudah difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, bahkan di awal-awal surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada misalkan orang-orang sekarang notabene-nya itu muslim tetapi tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib, bahkan semuanya harus dilogikakan, karena ilmu itu ada dua, ada tiga. Ada memang ilmu yang dapat dilogikakan seperti ilmu eksakta. Ada memang yang logika kadang-kadang tidak mampu menganalisisnya. Misalkan ilmu yang abstrak tentang jin. Ini kan tidak tampak oleh mata. Tentang hal-hal yang gaib. Ada juga pun yang absolut tentang Tuhan. Dan ini bukan hanya hal yang gaib tentang Tuhan, tapi dalam konsep tasawuf ghaibul ghuyub, gaibnya dari hal yang gaib. Lebih gaib lagi. Sehingga kita harus berpedoman, kita harus dari segi keyakinan. Kami Al-Fakir secara singkat akan menjawab dari segi keyakinan, apa keyakinan atau akidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu suatu akidah yang mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah masyhur di dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau seluruh kitab-kitab hadis yang lain. Dan juga pun kita harus berkeyakinan dan mengikuti akidah atau kebiasaan daripada sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Cuman kadang-kadang di antara saudara kita ada yang berpaham sempit. Kadang-kadang karena kebiasaannya sahabat bukan kebiasaannya Nabi, kadang-kadang dianggap bid'ah atau sesat. Tetapi kita tidak dapat mengkafirkan mereka, karena kita bukan kelompok takfiri, bukan kelompok yang gampang mengkafirkan orang. Tetapi kita beranggapan kelompok tersebut adalah sangat sempit memahami tentang konteks apa takrif daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat dan semoga jawaban ini meskipun singkat memberikan pemahaman yang benar terhadap seluruh jamaah dan pemirsa Az-Zawiyah Bumi Sholawat TV, sehingga kita dalam alur akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi dan para sahabat Nabi. Amin Allahumma amin. Bahkan dalam suatu amal atau perbuatan yang benar sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Nabi dan kebiasaan atau sunnah-sunnah para sahabat. Amin Allahumma amin. Minallahi wa taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa' wa nadhar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة.